Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Khitbah perspektif hadis. Dalam tradisi kita, biasanya sebelum melangsungkan pernikahan, seorang laki-laki datang terlebih dahulu kepada perempuan yang dipilihnya bersama keluarga untuk meminang atau mengkhitbah untuk menyatakan kesiapan diri menjadi calon suami. Khitbah dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai pintu gerbang menuju pernikahan, atau bisa juga kita artikan sebagai proses meminta persetujuan pihak wanita untuk dijadikan istri, atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan calon istri. Secara umum, kita tahu bahwa meminang atau khitbah selalu ditujukan kepada pihak laki-laki dan yang dipinang adalah pihak perempuan, baik dalam tradisi Islam pada masa Rasulullah SAW ataupun pada masa sekarang ini yang terjadi di negara kita khususnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan kompilasi hukum Islam tentang aturan peminangan. Sebelum melakukan akad pernikahan, biasanya seorang laki-laki melakukan pinangan atau khitbah terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan istri. Beberapa ulama banyak menafsirkan tentang khitbah. Salah satunya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Menurutnya, khitbah adalah menampakkan keinginan untuk menikah dengan perempuan tertentu dengan memberitahukan hal itu kepada perempuan tersebut atau keluarga atau juga walinya. Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi perempuan muslimah, hendaknya ia meminang terlebih dahulu, khawatir perempuan yang akan dijadikan istrinya itu sedang dalam pinangan orang lain. Karena Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Sebagaimana kita tahu dalam sabda Rasulullah SAW dalam beberapa kitab hadis, di antaranya kitab Sahih Bukhari cetakan Darul Hadis Kairo, hadis ke-5142 halaman 862. Haddatsana Maki ibnu Ibrahim haddatsana Ibnu Juraij qala sami'tu Nafi'an yuhadditha anna Ibna Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul na'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'd ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang membeli barang yang sedang ditawar untuk dibeli oleh orang lain, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain sampai orang yang meminangnya meninggalkannya atau mengizinkannya. Atau pada riwayat lain disebutkan dalam kitab Al-Muwatta cetakan Daru Ihya Al-Kutub Al-Arabi halaman 422, haddatsani Yahya an Malik an Muhammad bin Yahya bin Hubban anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Tidak diperbolehkan bagi kalian meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Dua hadis ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki itu dilarang meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain. Dalam hal ini, apabila seorang laki-laki yang soleh dianjurkan untuk mencari muslimah yang ideal, maka demikian pula dengan wali wanita diwajibkan mencari laki-laki soleh yang akan dinikahkan dengan anaknya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan At-Tirmidzi hadis ke-1107 cetakan Maknaz Al-Islami jilid 1 halaman 290, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak kalian. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Diperbolehkan juga seorang wali menawarkan putri atau saudara perempuannya kepada orang yang soleh
sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata ketika Hafsah binti Umar ditinggal mati suaminya yang bernama Huzafah As-Sahmi, seseorang yang meninggal di Madinah, Umar bin Khattab mendatangi Utsman bin Affan untuk menawarkan Hafsah. Lalu ia berkata, akan aku pertimbangkan dulu. Setelah beberapa hari kemudian Sayyidina Utsman bin Affan datang kembali dan menyampaikan bahwa aku memutuskan untuk tidak menikah saat ini. Kemudian Umar melanjutkan mendatangi Abu Bakar dan kemudian kepada Rasulullah SAW. Dan setelah beberapa hari Nabi Muhammad SAW meminang Hafsah binti Umar. Karena Abu Bakar As-Siddiq pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW menyebut nama Hafsah beberapa hari yang lalu. Ini menunjukkan bahwa boleh seorang wali mencarikan pasangan sesuai yang dikehendakinya, sama halnya seorang laki-laki mencari wanita muslimah yang ideal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, nomor hadis ke 5090 dalam kitab Sahih Bukhari halaman 854. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungki'ul mar'ah li arba' limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadhfar bidzatid dini taribat yadaka. Perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Pertama karena hartanya, kedua karena keturunannya, ketiga karena kecantikannya, keempat karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, semoga engkau berhasil dan selamat. Kemudian dalam kitab karangan As-Sayyid Sabiq Fiqhus Sunnah, cetakan Dar Al-Fath lil I'lam Al-Arabi jilid 3 halaman 221, menyebutkan bahwa jumhur ulama membolehkan seseorang laki-laki ketika meminang seorang perempuan untuk melihat wajah dan telapak tangannya saja. Karena 2 anggota tubuh ini diharapkan dapat mengisyaratkan bagian tubuh yang lainnya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nur ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak daripadanya. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim hadis ke-1424 cetakan Darul Hadis Kairo jilid ke-1 halaman 436, haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah qala kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansari faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anadharta ilaiha qala la qala fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki dan bercerita, sesungguhnya dia menginginkan menikah dengan mengkhitbah seorang perempuan Ansor. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, apakah kamu melihat dia? Dia menjawab, tidak ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW berkata, pergilah dan lihatlah wanita itu, karena sesungguhnya pada mata wanita itu ada sesuatu. Dapat diambil kesimpulan bahwa khitbah atau pinangan dalam Islam diperbolehkan selagi dalam batasan syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena khitbah merupakan pintu menuju akad nikah, agar pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan data dan keterangan adanya, sehingga kelak tidak ada penyesalan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam. Shadaqallahul azim.